Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Renungan harian kali ini saya akan membawakan dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang pertama. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bedah renungan ini satu persatu. Di ayat yang ke-8, Alkitab berbicara tentang iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita semisal kita ke kebun binatang atau kemanapun yang ada singanya, kita melihat singa, dia mengincar mangsa, itu dia mengendap-endap saudara. Dia tidak mengaum-ngaum, dia pelan-pelan, dia sembunyi-sembunyi, akhirnya mangsanya ketangkap. Nah, berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Justru di sini singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, apa makna dari arti singa ini, saudara? Ketika kita tafsir ayat ini, saudara, iblis itu seolah-olah singa yang ompong. Nah, bayangkan saudara, orang kalau dia tidak punya gigi, andai kata memang giginya sudah habis semua, dia akan kesulitan berbicara dan bahkan suaranya tidak akan terdengar. Nah, sama saudara, singa yang mengaum-ngaum ini diibaratkan singa yang tidak punya gigi. Iblis adalah singa yang tidak punya gigi. Dia tugasnya hanya menakut-nakuti. Dia tidak bisa makan karena dia tidak punya gigi. Dia hanya menakut-nakuti untuk kita berbuat dosa. Nah, ini yang menjadi pelajaran menarik saudara. Walaupun iblis tidak bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh, tetapi iblis bisa membawa tubuh kita, jiwa kita, roh kita ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam berbagai pergumulan, ke dalam berbagai dosa, ke dalam berbagai kesalahan, ke dalam berbagai kedagingan, dan lain sebagainya. Iblis diibaratkan singa yang tidak punya gigi. Dia menggoda manusia, membisik-bisikkan ke telinga manusia supaya dia jatuh ke dalam pencobaan, supaya manusia jatuh ke dalam pencobaan. Nah, singa yang tidak memiliki gigi, dia tidak bisa memakan. Sama saja halnya dengan iblis. Iblis tidak bisa membinasakan jiwa dan roh kita, tetapi iblis bisa membawa jiwa kita, roh kita itu dalam tanda kutip tunduk sama iblis, tunduk sama dosa, struggle sama dosa, struggle sama pergumulan, pencobaan. Iblis bisa lakukan itu, walaupun dia tidak bisa membinasakan kita secara langsung, tetapi iblis bisa menyeret titik lemah kita. Dia bisa mencari saudara di mana saja titik lemah kita. Mungkin mulut kita penuh pujian, mata kita membaca firman, telinga kita menyukai lagu rohani, tangan kita melakukan pelayanan. Tetapi di situ belum cukup untuk iblis. Iblis akan terus mencari kelemahan dan kesalahan manusia. Oh, dia praise and worship, tapi hatinya mudah balas dendam, mudah iri hati. Nah, ini yang menjadi pembelajaran untuk kita cek
diri kita masing-masing, bagaimana apakah masih ada celah untuk iblis masuk. Karena saudara, ketika iblis masuk ke satu celah, itu dia akan mengajak teman-temannya yang lebih hebat daripada dia, sehingga ketika satu celah aja dimasukin, itu akan menimbulkan banyak dosa. Saya kasih contoh. Pertama, dia mencuri bolpen temennya. Mungkin bolpen harganya murah saudara, itu bukan suatu yang mahal atau suatu masalah yang besar, tetapi kalau ini dibiarkan, sifat pencurinya akan lebih besar saudara. Yang awalnya mencuri bolpen, kemudian mencuri tas, dan bahkan sampai mencuri uang orang lain, hanya karena apa? Mencuri bolpen. Jadi iblis bisa memakai satu celah kosong yang menjadi kelemahan kita untuk dia pelihara menjadi suatu dosa yang besar. Itu kalau kita mengartikan ayat yang ke-8. Kalau kita mengartikan ayat yang ke-9, saudara, kita bisa baca, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Penderitaan yang sama, kenapa? Walaupun pencobaan kita beda-beda, pergumulan kita beda-beda, masalah kita beda-beda, tetapi yang perlu kita tahu, kita sama-sama masih hidup dalam daging, masih hidup di dunia ini, masih belum 100% dekat dengan Tuhan. Karena kita masih ada di dunia ini, maka wajar kalau orang Kristen, orang percaya itu dibenci dunia, mengalami penolakan, mengalami pemberantasan, mengalami penindasan. Itu hal yang biasa saudara, bukan suatu hal yang biasa, tapi maksudnya karena memang hal-hal tersebutlah yang harus kita terima sebagai orang yang mengikuti Yesus. Karena ketika kita mengikuti Yesus, Yesus aja disalib saudara, Yesus aja sudah ditolak oleh dunia. Dunia udah lama menolak Yesus, apalagi kita sebagai manusia biasa yang gak ada apa-apanya, gak ada kuasanya. Dunia akan lebih menolak kita. Kalau kita percaya Yesus, dunia juga akan semakin menjauhi kita. Kalau kita percaya Yesus, iblis juga akan semakin mencari cara untuk menjatuhkan kita. Makanya semakin kita dekat dengan Tuhan, jangan lupakan bahwa iblis juga semakin cerdik, semakin licik untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Nah, inilah mengapa pentingnya melawan dengan iman yang teguh. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar, pondasi masa depan kita, keinginan kita, pergumulan kita, itu pondasinya dari iman dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita belum menerima, walaupun doa kita belum dijawab, tetapi kita sudah percaya ada tangan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita, dan kita akan selalu bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan memberkati.